Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua, saudaraku sekalian yang saya cintai. Malam ini saya akan melanjutkan pembahasan saya dengan menjelaskan tentang suatu hal tertentu, yaitu masih bagian dari tentang syarat sahnya perjanjian. Ya, apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu? Ya, kalau kita membaca ketentuan yang ada di pasal 1332 bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Ya, atau pokok perjanjian. Jadi kalau kita lihat di situ, berangkat dari situ bahwa suatu hal tertentu itu adalah sesungguhnya objek dari suatu perjanjian. Nah, jadi perikatan yang ditimbulkan itu ya, oleh perjanjian itu haruslah mempunyai objek tertentu atau prestasi yang tertentu, ataukah prestasi atau objek yang dapat ditentukan. Itu kalau kita melihat di pasal 1333. Jadi dengan kata lain, apa yang harus diperjanjikan itu harus cukup jelas. Ya. Kalau kita melihat kembali di pasal 1332, 1333 maksud saya, ayat 2 itu menerangkan bahwa tidaklah menjadi halangan, ya, bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Kalau kita membaca atau memperhatikan pasal 1332 ini, ayat 2, seolah-olah kita atau BWI ini hendak menerangkan bahwa sesungguhnya boleh ya orang membuat perjanjian di mana objeknya itu barang-barang yang tidak tertentu. Ya. Tetapi nanti kemudian hari baru ditentukan. Ya. Jadi di sini boleh tidak ditentukan harganya, boleh tidak ditentukan barangnya. Ya. Misalnya dia katakan bahwa saya akan menjual beras dengan merek-merek tertentu atau jenis-jenis tertentu. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan ini yang terkenal itu beras lapang atau beras mandi. Ya, biasanya saya akan menjual beras mandi yang masih ada di dalam gudang yang ada di tempat tertentu atau yang ada di Kabupaten Pangkep dengan harga misalnya 10.000 per kilogram. Ya, ini barang itu belum ada, ya, tetapi sudah bisa menjadi objek perjanjian. Nah, demikian juga dengan harga, itu tidak perlu tertentu saat itu, asal dapat ditentukan kemudian. Makanya biasanya kita lihat dalam perjanjian kredit, ya kadang, ya maaf ada sedikit gangguan signal, ya. Nah, jadi demikian juga dengan harga, ya. Yang penting asal dapat ditentukan kemudian. Misalnya contoh tadi jual beli suatu atau separtai beras mandi atau beras lapan dengan perjanjian bahwa harganya nanti berdasarkan harga pasar pada saat penyerahan barang itu dilakukan 3 bulan kemudian. Nah, jadi pada saat membeli di bulan Maret ini, ya kita belum menyebut harga, berarti belum ada objek. Objek dari yang dimaksudkan itu adalah objek harga, bukan objek barang. Nah, lalu harganya itu kapan? Iya, pada nanti bulan Juni atau setelah Ramadan atau setelah panen baru kita lihat dan itu akan kita tentukan harganya kemudian. Nah, ini yang dimaksud ya, bahwa objeknya belum tertentu berdasarkan ketentuan pasal 1333 ayat 2.
Dan bahkan kalau kita lihat di pasal 1465 itu malah memungkinkan bahwa penetapan harga nanti itu diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga. Jadi bukan kita yang menentukan, tetapi orang lain atau pihak ketiga yang paling menguasai. Nah, misalnya perjanjian yang tidak memenuhi suatu syarat, suatu hal tertentu, kita ambil misalnya penjualan, nah ini jadi harganya orang lain yang menentukan. Nah, kemudian ada contoh dari di mana perjanjian itu tidak memenuhi syarat tertentu. Nah, jadi kita harus berhati-hati menyimak ini, terutama para adinda, anak-anakku yang praktisi sekarang ini berhati-hati dengan syarat ini, ya. Karena terkadang agak tipis perbedaannya untuk suatu apakah ini sudah mengandung suatu hal tertentu ataukah sudah memenuhi suatu hal tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan yang ada di pasal 1333 ayat 2 ini. Nah, misalnya ketika orang mengatakan, dan itu sudah diputuskan di jurisprudensi di Belanda, misalnya ada orang yang menjual 5 bal atau 5 karung baju anak-anak tanpa penjelasan lebih lanjut. Nah, menurut jurisprudensi yang ada di Belanda, ini dianggap tidak mengandung suatu hal tertentu. Kenapa? Karena kita tidak tahu baju anak-anak jenis apa, kainnya apa, kualitasnya seperti apa. Ya, atau mengatakan janji untuk menanggung sebahagian dari kerugian yang mungkin timbul. Nah, ini tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan sebagian itu, ya, berapa bagian? Apakah setengahnya ataukah seperempatnya? Nah, ini yang penting kita pahami soal ini. Dan ini sangat berhati-hati. Ini harus dijelaskan oleh ahli, ya, di pengadilan misalnya kalau ada kasus yang muncul seperti ini. Nah, bahkan kalau kita menyimak di pasal 1334 di situ disebutkan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa barang yang belum ada pun dapat menjadi objek perjanjian. Nah, oleh karena itu, ya, seringkali saya menyampaikan kepada mahasiswa bahwa barang yang belum ada itu bisa menjadi objek perjanjian, sehingga saya membagi ada 2 jenis yang barang yang belum ada yang bisa menjadi objek perjanjian. Ya. Yang pertama saya istilahkan dengan barang yang belum ada itu. Ya. Jadi saya ulangi bahwa ada 2 jenis barang yang belum ada. Yang pertama yaitu relatif belum ada, dan yang kedua adalah mutlak belum ada. Ya, saya berikan contoh. Barang yang relatif belum ada yang bisa menjadi objek perjanjian. Misalnya Makassar, dan saya mengambilnya di Adinda Pak Rahman Acak di Luwu Timur. Ya. Jadi dengan demikian, apakah sah perjanjian yang seperti itu? Apakah boleh? Boleh. Iya, tetapi barangnya belum ada. Iya, betul belum ada. Tetapi ini yang dimaksud dengan relatif belum ada. Belum ada, tetapi sementara perjalanan dari Luwu Timur, sementara perjalanan dari Luwu Utara, dari Palopo, seperti itu. Nah, ini boleh dilakukan, boleh. Ya, dan itu dianggap sudah ada, walaupun sesungguhnya belum terlihat secara nyata di depan mata kita. Tetapi ini disebut dengan relatif belum ada. Bahkan yang absolut belum ada pun itu bisa menjadi objek perjanjian. Ya, misalnya kalau kita, ya, pergi ke Jepara, memesan mebel atau ya
mebel-mebel tertentu, apakah kursi, apakah lemari atau apa. Nah, lalu kita ke sana, Pak, tolong dibuatkan kursi dengan desain seperti ini, ada garudanya, ada seperti ini, ukirannya seperti ini. Pertanyaan saya, apakah sudah ada barang itu? Kan belum. Yang ada baru tumpukan balok, baru tumpukan papan, bahkan mungkin masih kayu gelondongan seperti itu. Ya, apakah boleh melakukan perjanjian yang seperti itu? Ya, jawaban saya boleh. Tapi objeknya belum ada. Iya, objeknya belum ada dan bahkan ini yang disebut absolut belum ada. Tetapi kalau kita kembali mendasarkan pada pasal 1334, maka ya ayat 1, maka itu bisa menjadi objek perjanjian. Ya, karena di situ disebutkan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Berapa banyak di antara kita biasanya yang membeli rumah, ya, di mana pada saat itu rumahnya belum ada, bahkan masih ada di atas gambar, di atas apa gitu, yang biasanya brosur-brosur yang dikirimkan oleh para pembangun kepada kita, dan kita mengatakan oke, saya setuju dengan itu. Lalu saya mau di sebelah kiri yang di sudut seperti ini, modelnya seperti itu, adakah? Lah itu pertanyaan-pertanyaan anak gaul, adakah? Ya, tentu kita mengatakan tidak ada. Tapi bolehkah menjadi perjanjian? Boleh, sangat boleh. Nah, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang belum ada pun bisa menjadi objek perjanjian dan itu menjadi suatu hal tertentu. Nah, tetapi perlu diingat ada pengecualian, yaitu kalau kita membaca di ketentuan pasal 1334 ayat 2, di situ dikecualikan bahwa tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, dengan tidak mengurangi ketentuan yang ada di pasal 169, 176, dan 178. Apa maknanya ini? Bahwa untuk sebuah warisan, ya, itu dianggap, ya, sekalipun di depan mata kita melihat, loh itu kan sawah bapak saya, itu rumah bapak saya, itu mobil saya anak tunggal, pastilah saya nanti akan menjadi ahli waris dari benda-benda itu. Nah, sekalipun demikian, bahkan sekalipun orang tua kita, ya, sudah menyetujui itu, ya, lalu kita buat perjanjian dengan orang bahwa saya mau jual rumah itu, oke, saya mau beli rumah itu. Kapan? Kalau nanti bapakku sudah meninggal. Itu sangat tidak bagus. Nah, oleh karena itu hal yang demikian ini dilarang oleh undang-undang untuk memperjanjikan suatu warisan yang belum terbuka. Ya, tidak boleh menjadi objek perjanjian meskipun dengan izin orang yang akan meninggalkan warisan itu atau pewaris. Nah, dengan kata lain bahwa seorang bakal ahli waris tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian tentang bakal warisannya itu. Nah, sekalipun dengan persetujuan bakal atau calon pewaris. Ya, pewaris dimaksudkan di sini adalah orang yang akan meninggal dunia. Nah, kenapa tidak diperbolehkan? Ini ada kaitannya dengan larangan moral, pertimbangan moral. Secara moral sangatlah tidak dibenarkan seorang mengadakan perjanjian tentang sesuatu tertentu warisan yang ada di kemudian hari. Ini kan kita kadang-kadang sepertinya mengatakan, ini kan sepertinya doa kepada orang tua kita agar supaya orang tua kita cepat meninggal dunia. Ini yang sebenarnya tidak diperkenankan oleh undang-undang. Ya, siapa tahu malah kita yang duluan mati. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti halnya misalnya, nanti kalau saya akan berikan hibah, ya, misalnya yang ada di ketentuan pasal 1667, juga pengecualian di situ bahwa hibah atas benda yang baru akan di kemudian hari itu juga adalah batal. Itu tidak diperkenankan karena itu juga adalah pengecualian. Itu sekadar untuk suatu yang disebut dengan suatu hal tertentu. Jadi warisan pun tidak diperkenankan. Nah,
Sekarang kita pindah ke pembahasan ya mengenai sebab yang halal. Ya, apa yang dimaksud dengan sebab yang halal? Sebagai syarat keempat dari pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian itu harus mempunyai suatu sebab yang halal atau suatu kausa yang diperbolehkan. Nah, ini terjemahan dari Ein Orlob de Orzak. Ya, mengenai sebab atau kausa ini ya seringkali kalau kita di Fakultas Hukum mengatakan itu sebab atau kausa. Ya, nah, ini kita bisa lihat di ketentuan pasal 1334 sampai dengan ketentuan pasal 1337. Nah, untuk memahami pengertian kausa ini, ya ini kita perlu tinjau dulu sejarahnya, ya. Sejarah hukum Romawi, karena kalau kita tahu kita waktu belajar di Fakultas Hukum disebutkan bahwa untuk ketentuan-ketentuan hukum perdata itu asalnya dari Romawi ke Perancis, Perancis ke Belanda, Belanda kemudian ke Indonesia. Nah, jadi untuk memahami pengertian kausa, kita perlu meninjau sejarah dari hukum Romawi. Yang pada umumnya di Romawi itu hanya mengenal perjanjian-perjanjian formil. Ya. Dalam abad pertengahan, dengan munculnya kelas pedagang, ya, di situ ada pengaruh hukum kanonik. Ya, hukum kanonik itu adalah hukum gereja, tetapi bukan kitab Injil. Ya, yaitu hukum yang berlaku di dalam gereja yang seperti itu. Nah, di situ berlaku asas yang disebut dengan nudus konsensus obligat, ya, bahwa sesungguhnya konsensus itu adalah mengikat, ya, bahwa janji tanpa formalitas pun itu juga mengikat secara moral dan ini dijadikan ketentuan umum. Tetapi kalau kita janji belaka tanpa formalitas itu sudah mengikat, menurut hukum maka ditakutkan bahwa di sini ada kebebasan yang sangat bebas untuk mengikat diri dengan janji belaka dan itu bisa merugikan orang yang berjanji. Nah, karena itu diperlukan adanya alasan yang cukup apa sebabnya ia berjanji. Atau dengan perkataan lain diharuskan adanya kausa dari perjanjian. Ini tujuannya adalah untuk melindungi orang yang berjanji. Nah, jadi arti yang paling biasa atau arti yang paling lazim dari kata kausa atau sebab, ya itu dalam hubungan kausal sebagai hubungan sebab akibat. Nah, misalnya untuk berlakunya ketentuan pasal 1365 itu tentang perbuatan melanggar hukum, sebab itu yang merupakan atau yang mengakibatkan nanti kerugian. Jadi misalnya dalam tabrakan mobil, tabrakan mobil itulah yang mengakibatkan kerugian. Nah, arti yang biasa ini itu yang disebut sebagai causa efficiens, ya. Nah, tetapi arti sebab yang ada di 1320 itu bukanlah causa efisien, tetapi yang dimaksudkan sebab di dalam 1320, 1335, 1337 itu menunjukkan suatu hubungan tujuan. Nah, makanya ini disebut sebagai causa finalis, bukan causa efisien. Ya, seperti tadi bahwa dia itu menjadi patah kakinya karena ditabrak, bukan itu. Nah, tetapi apa yang menyebabkan orang mau melakukan perjanjian itu. Nah, jadi causa finalis itu adalah sebab dari perjanjian itu adalah tujuan dari kedua belah pihak mengadakan perjanjian. Nah, misalnya pada perjanjian atas beban, jual beli misalnya. Ya, kenapa Anda menjual mobil? Apa tujuannya? Apa kausanya Anda menjual mobil? Ya, tentu untuk mendapatkan uang. Ya, apa tujuannya Anda membeli mobil? Ya, untuk memperoleh mobil. Persoalan apakah uang itu mau digunakan naik haji atau digunakan untuk menikah, itu bukan kausa itu yang dimaksud. Ya, apakah mobilnya itu mau dipakai untuk mengantar pengantin, mau dipakai pamer, mau dipakai pergi kuliah, ya itu bukan urusan.
Bukan itu yang dimaksud dengan kausa. Tetapi kausa yang paling dekat, sebab yang paling dekat. Saya mau membeli mobil karena saya mau mempunyai mobil. Persoalan saya mau menggunakan kemana, itu bukan kausa. Tetapi itu motif. Ya, jadi ini harus dibedakan antara kausa dengan motif. Ya, karena yang jelas itu kausa itu tidak sama dengan motif atau tidak sama dengan alasan atau pertimbangan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, motif penjual ya untuk menjual barangnya adalah untuk membayar utangnya, itu motif. Ya, tetapi kausanya adalah untuk memperoleh uang, untuk membayar utang, untuk mendepositokan uang, untuk naik haji ya atas uang yang diterimanya, itu bukan kausa. Tetapi sekali lagi itu motif. Ya, motif mengadakan suatu perjanjian itu tidak relevan menurut hukum. Ya, jadi yang menjadi pertimbangan hakim harusnya ya bahkan terkadang motif itu merupakan halangan untuk terjadinya kausa. Jadi kausa dari perjanjian menurut Hochrat atau menurut Mahkamah Agung Belanda adalah tujuan dari perjanjian, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak melaksanakan dengan perjanjian ini. Anda boleh lihat juga di bukunya Asserruten tentang Het Verbintenissenrecht gitu ya. Nah, pada perjanjian atas beban ya kita lihat ya tentu dulu saya pernah menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian. Ada perjanjian atas beban, ada perjanjian tanpa beban. Nah, perjanjian atas beban itu artinya kedua belah pihak mempunyai prestasi dan kontraprestasi. Nah, pada perjanjian atas beban, kita lihat bahwa kausanya adalah kontraprestasi tentunya. Ya. Yang dikehendaki untuk diperoleh. Ini bisa dilihat di bukunya Pitelo tentang Verbintenissen. Ya, di halaman 199 itu ya. Jadi kontraprestasi, ya. Saya menyerahkan uang, itu prestasi saya sebagai pembeli. Nah, apa kausa saya? Yaitu untuk memperoleh mobil. Ya itulah sebenarnya kausa dari perjanjian itu. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan perjanjian cuma-cuma? Misalnya kita meminjamkan orang mobil kita, perjanjian pinjam pakai. Saya berikan atau saya dipinjami mobil motornya Pak Wahyu atau mobilnya Pak Wahyu. Ya, saya diberikan hibah oleh kakak saya yang lagi ulang tahun, Kak Nuzulia Hasan Samana misalnya, memberikan saya mobil atau memberikan saya tas, ya itu adalah hibah misalnya seperti itu ya. Dia beli saya kemudian. Lalu pertanyaan, apa kontraprestasinya? Ya, orang pinjam pakai unsur naturalianya itu kan adalah cuma-cuma. Ya, hibah ya cuma-cuma. Ya, karena kalau ada bebannya bahkan ada syaratnya tidak sah hibah itu. Nah, sekarang kakak saya memberikan misalnya tas. Ya, itu sebagai hibah. Nah, pemberian hibah seperti itu. Ya, tentulah apa yang dia dapat dari saya? Tidak. Karena saya tidak sedang melakukan transaksi jual beli. Yang saya lakukan hanya dia berkewajiban memberikan kepada saya tas, ya. Dan saya tidak punya kewajiban apa-apa. Pak Wahyu yang saya pinjam mobilnya, ya, dia berkewajiban untuk memberikan saya pinjaman mobil, tapi saya tidak punya kewajiban untuk menyerahkan sesuatu. Sehingga apa kausanya bagi Pak Wahyu? Nah, inilah kalau kita belajar bahwa kalau kausa di sini, ya itu ada dua bagi yang seperti ini. Ada yang disebut dengan animus servandi dan ada yang disebut dengan animus donandi. Nah, dalam perjanjian pinjam pakai, perjanjian penanggungan, misalnya saya pinjam uang, ya lalu yang menjamin saya di bank, kasih adik saya itu, kakak saya misalnya Ibu Nuzulia Hasan bilang, kasih itu bang, nanti kalau dia tidak bayar saya yang bayar. Artinya dia menjadi penanggung. Apa kontraprestinya? Tidak ada. Nah, karena itu sebagai kausanya adalah animus servandi. Hanya mau membantu saya. Ya. Nah, itu untuk untuk kakak saya tadi donandi, untuk
Pak Wahyu yang meminjamkan mobilnya itu adalah animus servandi, mau membantu saya. Jadi kehendak untuk membantu itulah kausa bagi mereka yang mempunyai kewajiban. Nah, kehendak untuk memberikan itulah kausa, ya, bagi orang yang memberikan, menghibahkan dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di ketentuan pasal 1333 itu menyatakan bahwa perjanjian itu batal demi hukum kalau ya, perjanjian itu dilakukan dengan tanpa sebab, dilakukan dengan sebab yang palsu, dan perjanjian yang dilakukan dengan sebab yang terlarang. Nah, yang mana yang disebut dengan perjanjian tanpa sebab? Nah, Wiryono mengatakan bahwa tidak mungkinlah ya ada suatu perjanjian yang tidak mempunyai kausa atau tidak mempunyai sebab. Nah, mengapa? Ya, ini menurut beliau ini berhubungan bahwa kausa sebenarnya itu adalah isi dari perjanjian. Nah, dan menurut Wiryono setiap perjanjian itu tentu mempunyai isi. Bagaimanapun sedikitnya atau kecilnya, perjanjian itu tetap ada isinya. Dan tidak mungkin ada perjanjian, sehingga beliau mengatakan tidak mungkinlah ada perjanjian tanpa sebab, tanpa kausa. Sementara kalau kita lihat yang ada di dalam ketentuan KUH Perdata di pasal 1335 ini, bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, ya, yang di penutupnya itu mengatakan tidak mempunyai kekuatan, artinya batal demi hukum. Ya. Lalu pendapat para ahli yang lain, termasuk jurisprudensi di Belanda, ya, nah, itu mengatakan bahwa yang dimaksud sebenarnya dengan perjanjian tanpa kausa, ya, adalah perjanjian yang secara teknis terjadi secara tepat, namun undang-undang, ya, dalam hal ini BW, itu tidak memberikan akibat hukum, oleh karena perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan tanpa dasar atau tanpa alasan yang patut. Nah, yang disebut oleh jurisprudensi dan di Belanda dan juga pendapat para ahli atau doktrin di Belanda sebagai perjanjian tanpa kausa, pada umumnya itu adalah perjanjian yang terjadi karena kehilapan dari salah satu atau kedua belah pihak. Nah, sebagai contoh yang pernah terjadi di pengadilan Belanda dan itu diputuskan oleh Mahkamah Agung Belanda adalah perjanjian penetapan ganti rugi yang disebabkan oleh seekor kuda yang berpenyakit menular. Ya, jadi tuntutannya itu, ya, di sana itu biar binatang kita juga melakukan kesalahan, ya, itu bisa dilakukan saling menuntut. Cuma kalau kita di sini agak jarang gitu ya, padahal boleh, itu diatur juga di dalam ketentuan kita bahwa tanggung jawab pemilik binatang terhadap binatangnya. Itu ada di ketentuan pasal 1368. Ya, jadi sebenarnya kalau kucing kita digigit oleh kucingnya tetangga dan kucing kita mati, sebenarnya kita menggugat gitu ya. Cuma karena mungkin kita orang Indonesia yang terlalu saling pemaaf sehingga kita tidak mempersoalkan. Nah, jadi ini ya, di contoh yang di Belanda itu adalah kudanya itu sering bergaul dengan kuda tetangganya. Mungkin lagi pacaran kudanya, nah, kemudian kudanya itu digauli dan mati. Ya, mati. Nah, lalu diperiksa ternyata di situ dokter hewan mengatakan kuda ini mati karena penyakit menular. Lalu ditudinglah kuda tetangganya itu sebagai penyebab penyakit menular bagi kudanya. Nah, kemudian di dalam tuntutan ganti kerugi, karena tidak ada teman lain yang ditemani bergaul oleh kuda selain kuda tetangganya itu, lalu kemudian dia digugat di pengadilan dan dikalahkan di pengadilan, bahwa tuntutan ganti ruginya itu didasarkan pada kudanya yang menyebabkan kematian kuda tetangga karena menularkan penyakit. Kemudian ternyata bahwa
terbukti berikutnya bahwa ternyata kerugian itu bukan disebabkan oleh kuda itu. Karena begitu diperiksa, kuda tetangga ini ternyata kuda itu sehat, tidak mengandung penyakit dan seterusnya. Oleh karena itu, ini yang disebut dengan perjanjian penetapan ganti rugi ya, yang tidak mengandung kausa atau tanpa kausa. Karena bagaimana bisa saya membayar ganti kerugian sementara saya tidak menimbulkan kerugian. Nah, itu yang disebut dengan tanpa kausa. Misalnya juga ada orang ya, ahli waris ini dalam pembagian warisan kemudian dia berdamai. Nah, perdamaiannya ini didasarkan bahwa mereka semua ini tidak tahu kalau ada testamen, ada wasiat. Lalu dia sudahlah kita membagi satu dengan satu gitu ya. Tetapi kemudian ternyata bahwa pewaris ini sebelum meninggal dunia dia membuat testamen ya, bahwa 3/4 dari warisan itu saya berikan kepada Anwar, 1/4-nya saya berikan kepada adiknya. Padahal saya sudah terlanjur berjanji dengan adik saya membuat kesepakatan kita masing-masing setengah. Ya, berdasarkan ini, yaitu perjanjian yang saya buat, ya bisa dibatalkan dengan atau batal demi hukum dengan dasar bahwa tanpa kausa. Karena sesungguhnya saya tidak mengetahui bahwa ada wasiat. Kalau saya tahu kalau itu ada wasiat, saya tidak mungkin membuat perjanjian itu. Nah, dalam kedua kasus ini, ya Hoogstraat Belanda menyatakan perjanjian ini batal karena perjanjian merupakan perjanjian tanpa kausa. Nah, jadi ini bantahan terhadap pandangan dari Profesor Wiryono yang mengatakan bahwa tidak ada perjanjian tanpa kausa karena tidak ada perjanjian tanpa isi, sekecil apapun isi dari perjanjian itu. Kemudian ada perjanjian dengan sebab yang palsu. Ya. Perjanjian dengan sebab yang palsu. Apa yang dimaksud dengan perjanjian dengan sebab yang palsu? Ya. Kebanyakan pengarang di Nederland atau di Belanda mengatakan bahwa sebab yang palsu itu adalah sebab yang disimulasi. Ya. Jadi direkayasa begitu ya. Jadi perjanjian dengan sebab yang palsu itu adalah perjanjian di mana kedua belah pihak sengaja menyebut kausa yang bertentangan dengan kebenaran. Artinya tidak sesungguhnya. Jadi dia membuat perjanjian seolah-olah gitu ya. Ya, seolah-olah sesuatu itu kebenaran padahal yang dia sebutkan itu sebenarnya tidak terjadi. Nah, maksud dari kedua belah pihak ini untuk mengadakan perjanjian yang demikian ini, yang direkayasa ini, ya, nah itu agar supaya pihak ketiga percaya bahwa ada kausa atau ada sebab yang disebutkan di dalam perjanjian itu. Nah, di dalam teori ada 3 kemungkinan perjanjian itu mempunyai sebab yang palsu. Ya. Pertama, kedua belah pihak berpura-pura mengadakan perjanjian. Ya. Tetapi maksud mereka adalah bahwa perjanjian itu tidak ada akibat hukumnya bagi mereka. Ya, misalnya, ya, jadi dua-duanya ini sengaja berpura-pura atau berpura-pura mengadakan perjanjian, tetapi sesungguhnya perjanjian itu tidak ada akibat hukumnya. Ya, misalnya saya sudah banyak utang saya ya kepada Pak Rahman, kepada Ibu Oki saya punya banyak utang. Nah, lalu saya berpura-pura ya karena saya banyak barang saya pikir nanti Ibu Oki akan menagih saya, Pak Rahman akan menagih saya. Nah, untuk supaya agar Ibu Oki nanti ya tidak bisa mendapatkan sesuatu dari saya berpura-pura membuat perjanjian, ya misalnya Ibu Marhumah Majid ini adalah sepupu saya. Saya minta ke Bu Marhumah tolong selamatkan harta saya. Ya kita berpura-pura lah membuat perjanjian seolah-olah Ibu Marhumah ini membeli ya rumah saya, membeli tanah saya itu hanya untuk mengasingkan tanah saya, hanya untuk menyelundupkan tanah saya supaya nanti
ketika Ibu Oki menggugat saya, ya itu tidak akan mendapatkan pemenuhan dari rumah atau tanah saya karena saya sudah menjual kepada Ibu marhumah. Nah, lalu kemudian saya buat perjanjian bahwa tapi rumah saya itu, tanah saya itu tetap tanah saya ya, itu hanya untuk tindakan pura-pura saja. Ini yang dimaksud dengan perjanjian dengan sebab yang palsu. Ya, sesungguhnya tidak ada perjanjian itu, tidak ada akibatnya itu saya ya. Kemudian ada juga yang kedua adalah sebab yang disebut dalam perjanjian itu untuk menutupi suatu sebab yang terlarang. Ya. Misalnya A dengan jalan pemerasan dia mau memperoleh sejumlah uang ya dari B. Nah, karena B tidak mempunyai uang kontan, ya, lalu diadakanlah seolah-olah ada pinjaman uang. Ya, ada perjanjian pinjaman uang antara A dan B. Jadi di sini si B mengaku bahwa dia sudah pinjam uang pada A. Padahal sesungguhnya dia tidak pernah pinjam uang. Cuma dia diperas. Kalau kau tidak kasih ke uang, hati-hati ya. Nyawamu bisa melayang, nanti keluargamu bisa tidak selamat. Ya. Tapi saya tidak punya uang, Pak. Iya. Kita buat saja kwitansi bahwa seolah-olah kamu meminjam uang pada saya. Ini itu juga termasuk perjanjian dengan sebab yang palsu. Yang ketiga, sebab yang disebut dalam perjanjian, ya, ini juga dengan maksud untuk menutupi suatu sebab yang diperbolehkan. Ya. Nah, jadi ada sebab. Kalau tadi sebab yang terlarang. Nah, kalau ini orang bikin perjanjian pura-pura, tetapi untuk menutupi sebab yang diperbolehkan. Kalau yang nomor 2 tadi adalah mereka buat perjanjian pura-pura, ya itu untuk menutupi perbuatan yang terlarang. Nah, yang mana contohnya sebab dalam perjanjian untuk menutupi perbuatan yang halal atau dibolehkan? Misalnya A hendak menghibahkan sesuatu barang kepada B. Ya. Namun ia tidak hendak diumumkan kemurahan hatinya sehingga dia berpura-pura lah ya. Ya, membuatlah perjanjian secara simulasi dengan tidak mengatakan itu hibah, tetapi dia datang di notaris, dia datang di PPAT dengan mengatakan bahwa saya menjual tanah saya kepada si B. Padahal sesungguhnya itu dia menghibahkan tanahnya kepada si B. Hanya saja karena sombongnya. Ya, sama saya mau menghibahkan tanah saya kepada Ibu Oki, ya tentulah orang mengatakan, apa toh kau Anwar? Ya, kamu berikan Ibu Oki itu uang yang apa? Tanah, padahal Ibu Oki itu punya banyak tanah. Nah, lalu karena saya tidak mau dibully seperti itu, ya sesungguhnya saya menghibahkan, lalu saya mengubah perjanjian hibah itu dengan seolah-olah itu jual beli, padahal sesungguhnya tidak. Nah, lalu apakah ketiganya ini menjadi batal demi hukum? Nah, bagaimana akibatnya? Apakah sekali lagi, kalau kita belajar, kalau kausa yang terlarang, kausa yang palsu itu dilakukan, ya maka akibatnya adalah batal demi hukum. Dan ini ketiga-tiganya yang saya sebutkan tadi adalah kausanya palsu. Ya, dia tidak dia tidak bikin perjanjian, tidak melakukan sesuatu, tapi dia pura-pura bikin perjanjian. Dia bikin perjanjian seolah-olah seperti itu, padahal sesungguhnya dia tidak seperti itu, tidak perjanjian minjam uang, padahal tidak pernah minjam uang. Nah, dia melakukan perjanjian jual beli, padahal sesungguhnya tidak jual beli, yang dilakukan itu sesungguhnya adalah hibah. Kalau kita lihat ketiganya ini kan adalah palsu. Nah, lalu kalau orang bertanya, kalau begitu apakah ini batal demi hukum? Nah, apakah akibat hukumnya begitu? Kalau kita hanya berpedoman pada pasal 1335, ya ketiganya itu adalah batal demi hukum. Karena ketiganya ini mempunyai sebab yang palsu. Tetapi menurut doktrin dan jurisprudensi yang ada di Belanda, hanya perjanjian sub 1 dan 2 saja itu yang batal. Ya, yaitu perjanjian yang sebenarnya tidak bikin perjanjian, baru dia bilang
bikin perjanjian, ya. Kemudian hanya untuk mengelabui pihak lain, ya tadi contoh dengan ibu marhumah. Ada juga antara A dan B sebenarnya tidak pinjam uang, lalu kemudian dia mengatakan pinjam uang, padahal itu pemerasan. Yang dua ini dilarang. Tetapi untuk perjanjian yang sesungguhnya hibah, tetapi saya mengkonstruksikan sebagai itu adalah jual beli, ini tidak batal. Walaupun itu palsu, walaupun itu bohong. Ya, tetapi itu tidak membatalkan. Itu pendapat dari doktrin dan jurisprudensi yang ada di Belanda. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, esensi dari hibah itu adalah mengalihkan hak milik. Ya, jual beli esensinya juga adalah mengalihkan hak milik, walaupun itu ada kontraprestasi berupa mendapatkan uang. Tapi tidak ada alasan. Karena orang mau menyerahkan hak hartanya, ya tidak ada urusan seperti itu sepanjang tidak merugikan pihak lain. Nah, sehingga di Belanda yang ketiga ini tetap dibenarkan, ya, dan itu boleh, ya, walaupun tidak berdasarkan jual beli, tetapi berdasarkan hibah, itu dianggap sesuatu perbuatan yang benar. Nah, kemudian yang lain lagi adalah perjanjian dengan sebab yang terlarang. Apa yang dimaksud dengan perjanjian sebab yang terlarang? Itu bisa kita lihat di ketentuan pasal 1337. Ya. Nah, kalau kita lihat di ketentuan pasal 1337, ya, yang dimaksud dengan sebab yang terlarang kalau dia dilarang oleh undang-undang. Atau kalau dia berlawanan dengan kesusilaan baik, ketertiban umum, ya, itu semuanya adalah bahagian dari perjanjian dengan sebab yang terlarang. Nah, kita lihat dulu sebab yang terlarang karena dilarang oleh undang-undang. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah undang-undang di dalam arti material atau ketentuan perundang-undangan, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya intinya semua peraturan yang kebawahnya. Nah, artinya apa? Bahwa perjanjian ini, ya, itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, terutama ketentuan yang bersifat memaksa dari suatu undang-undang. Ya. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ya, misalnya A berjanji memberikan uang kepada B jika B melakukan sesuatu yang merupakan tindak pidana. Ya, misalnya bolehlah, ya, dengan catatan kamu nanti bawa lari, kamu nanti mencuri sapinya, itu saya kasih kamu uang. Nah, ini itu pembujukan, itu masuk dengan pembujukan mungkin, ya. Kemudian kita bisa lihat lagi yang ada sendiri di dalam KUH Perdata. Nah, di dalam KUH Perdata itu ada larangan untuk perpalbeding, ya, janji untuk memiliki benda jaminan. Nah, misalnya saya minjam uang, ya, sama ibu marhumah 2 juta rupiah. Jaminannya adalah laptop yang seharga 10 juta rupiah. Nah, dalam perjanjian itu, ibu marhumah mengatakan bahwa dalam waktu 3 bulan, ya, saudara Anwar ini tidak mengembalikan pinjamannya yang sebesar 3 juta rupiah ini, maka laptop ini jatuh menjadi miliknya ibu marhumah. Saya sepakat, saya membuat perjanjian itu di depan notaris. Ya, saya tanda tangani, ada materinya dan seterusnya. Pertanyaan, apakah boleh yang seperti itu? Jelas tidak. Kenapa? Karena ketentuan pasal 1154 KUH Perdata atau BW itu melarang bahwa seorang, ya, kreditor, ya, itu tidak boleh memperjanjikan untuk memiliki benda jaminan jika debitor tidak mampu membayarnya. Ya, artinya apa? Ya, bahwa kalau saya memperjanjikan itu, karena ada ancamannya di bawah, janji yang demikian ini adalah batal.
Di kampung seringkali kita melihat ada orang yang memperjanjikan seperti itu. Bahkan kehilangan tanahnya, kehilangan rumahnya karena dia tidak mampu membayar utangnya. Ini yang sangat menyedihkan. Karena kalau dia ke pengadilan, jujur, ya sepanjang hakimnya paham ya, mudah-mudahan hakimnya paham. Hal yang seperti ini itu adalah terlarang dan batal demi hukum. Jadi walaupun ditulis seperti itu, saya seringkali bercanda dengan mahasiswa, walaupun kamu tempeli dengan materai 100.000, 4 lembar materainya itu di kertas, tetap tidak sah. Karena ada ancamannya batal demi hukum. Ya, yang seperti itu yang ada. Ini juga termasuk dalam bahagian perjanjian dengan sebab yang terlarang karena bertentangan dengan undang-undang. Nah, juga ada ya sebab yang terlarang karena bertentangan dengan kesusilaan baik atau Huyaseiden. Ya. Nah, dan itu perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebenarnya ini jarang sekali terdapat suatu perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum. Kenapa? Karena perjanjian yang demikian ini ya biasanya juga bukan merupakan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Sudah otomatis itu biasanya kalau bertentangan dengan ketertiban umum pasti bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan. Nah, misalnya perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan yang kita lihat dalam jurisprudensi di Indonesia yang pernah ada itu pada saat setelah sebelum Perang Dunia Kedua. Itu keputusan tentang Khokrat di 13 Juli 1933 yaitu penghibahan kepada selir. Ya. Barulah bertentangan dengan kesusilaan kalau maksud penghibahan itu adalah untuk melanjutkan hubungan yang tidak sah. Dan itu banyak sekali terjadi sekarang. Orang membuat perjanjian, ya, misalnya memberikan hibah kepada selingkuhannya. Ya, kepada selingkuhannya, lalu dibumbui ya dengan syarat kamu jangan pernah bilang kepada siapa-siapa, terutama kepada istri saya, bahwa kamu itu adalah simpanan saya. Jadi makna atau maksud pemberian hibah ini adalah untuk melanggengkan sesuatu yang terlarang oleh hukum. Nah, selingkuh itu kan terlarang oleh hukum. Dengan pemberian itu motifnya adalah untuk melanggengkan perselingkuhan itu. Nah, ini yang disebut dengan motif. Makanya saya katakan tadi kausa itu tidak sama dengan motif. Ya, karena kita memberikan hibah seseorang itu tidak dengan kausa, bukan dengan animus donandi, kehendak untuk menolong, tetapi kita memberikan sesuatu itu adalah karena kita ingin agar supaya motif atau perselingkuhan kita ini tidak tercium oleh orang-orang. Nah, inilah yang dimaksud sebenarnya dengan bertentangan dengan kesusilaan. Ya, nah, apa akibatnya? Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa akibat dari perjanjian atau sebab yang halal ini dan kausa itu adalah dapat dibatalkan. Apa makna? Batal demi hukum. Apa makna dari batal demi hukum itu? Ya, artinya kalau perjanjian ini, ya seringkali juga ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Apakah perjanjian yang batal demi hukum tidak perlu harus ke pengadilan untuk membatalkannya? Jawabnya tidak. Baik itu perjanjian yang dapat dibatalkan maupun perjanjian yang batal demi hukum, ya kedua-duanya tetap harus ke pengadilan untuk membatalkannya. Ya, hanya saja yang berbeda satu itu sifatnya konstitutif, yang satunya itu sifatnya hanya deklaratif. Nah, lalu apa perbedaan di antara keduanya? Ya, perjanjian yang dapat dibatalkan itu tetap sah sampai detik adanya pembatalan. Jadi segala yang terjadi sebelumnya itu tetap sah. Ya, tetapi berikutnya itu ada akibatnya. Kalau sudah batal itu menjadi tidak sah lagi tindakan-tindakan itu. Misalnya ketika seseorang itu
dapat dibatalkan itu saya mengerjakan sawah ini lalu kemudian ada hasilnya, saya makan semua hasilnya, ternyata perjanjian itu dapat dibatalkan, maka apa yang saya makan, apa yang saya peroleh selama ini itu tetap sah dan itu saya tidak perlu harus mengembalikan hasilnya. Tapi kalau perjanjian itu batal demi hukum, itu sejak awal ya tidak pernah dianggap ada perjanjian. Jadi kalaupun ada putusan pengadilan itu hanya memperkuat itu bahwa itu batal. Nah, akibatnya apa? Bahwa kalau seperti contoh tadi, saya makan, saya garap padi itu, saya makan padi itu, lalu kemudian berasnya dan seterusnya, ya saya tetap harus mengganti. Karena apa yang saya makan selama ini, apa yang saya ambil selama ini, itu saya harus kembalikan kepada yang bersangkutan. Itu bisa mungkin didasarkan pada 1359 dari KUH Perdata, yaitu pembayaran dianggap sebagai pembayaran yang tidak terutang. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Nanti pada pertemuan berikutnya ya saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang saat lahirnya perjanjian. Ya, semoga saja apa yang saya sampaikan malam ini ada manfaatnya buat kita semua, paling tidak menjadi bahan diskusi. Bagi yang sudah sarjana hukum, itu bisa menjadi penyegaran kembali ya tentang apa yang pernah diperoleh dulu pada saat masih kuliah di S1. Demikian sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan Anda boleh juga menontonnya pada YouTube saya, yaitu BHP Bincang Hukum Perdata. Assalamualaikum dan sampai jumpa.